Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Puji dan syukur kalau pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama, beribadah bersama secara online. Mari saya ajak kita semua untuk dapat berdoa bersama sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai pada hari ini kami boleh ada Tuhan di tempat ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama Tuhan, untuk beribadah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan teman seiman kami Tuhan, secara virtual ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Kau yang boleh hadir di tengah-tengah kami, Kau yang boleh hadir di rumah kami Tuhan, berkumpul bersama kami Tuhan, dan Kau yang boleh memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, untuk ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Biar kami semua Tuhan boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kami juga rindu Tuhan supaya dibukakan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan. Kau yang pakai Tuhan mulut bibir hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan semakin hari Tuhan diproses, dimurnikan Tuhan untuk semakin serupa dan selaras Tuhan dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, kami nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau
yang berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Engkau Yesus, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, nyanyikan Hosana, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Janganlah bekerja dari tangan Tuhan, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semua Tuhan suruhkan ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap
padamu Tuhan. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Dengan imanmu serupa menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau kami mencari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Dapat dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Engkau jawaban Tuhan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat beribadah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau minggu ini adalah minggu pertama dari bulan terakhir dari kehidupan kita selama tahun 2020 ini. Berarti kita sudah bersiap diri untuk meninggalkan tahun 2020 dengan ucapan syukur, dan kita dengan ucapan syukur juga kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 beberapa saat kemudian ke depan ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa dan kita siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami kembali dapat datang beribadah secara khusus kepada Tuhan dan kami menaikkan segala pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, memberkati dan mengurapi setiap kami. Engkau jamah setiap hati para pemirsa, para jemaat yang hadir dalam ibadah ini, melihat, mendengarkan, memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah ini. Biarlah setiap jemaat Tuhan merasakan damai sejahtera dan sukacita Allah, berjumpa dengan Kristus, mengalami kasih dan kuasa Allah, yang lemah dikuatkan, yang sakit dalam nama Yesus
Tuhan jamah oleh kuasa bilur darah Yesus disembuhkan, yang letih lesu disegarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang mengurapi dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati hamba-Mu dan pikiran hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di minggu yang pertama dan bulan yang terakhir di sepanjang tahun 2020 ini, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, mengingatkan kita tentang satu hal yang seringkali orang percaya, orang Kristen merasa sulit untuk mengungkapkan, dan karena mereka sulit untuk mengungkapkan, maka mereka hatinya seringkali kurang terjaga. Karena hati yang terjaga, supaya hati itu murni, supaya hati itu suci, supaya dalam hidup ini selalu melihat Allah dan bisa hidup memenuhi keinginan dan kehendak Allah, dan dalam perjalanan hidupnya akan terus diproses, didewasakan, dan dikudus melalui proses pengudusan, sehingga hidupnya akan berbuah-buah lebat, menyatakan buah-buah karya Roh Kudus, atau yang disebut dengan karakter-karakter Kristus. Apa itu satu hal? Itu adalah hati bersyukur. Hati bersyukur. Di dalam khotbah-khotbah dengan seri Purity Heart, hati yang murni. Rupanya hati bersyukur disampaikan oleh Alkitab kepada kita adalah menjadi penjaga hati kita. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak memiliki hati yang limpah dengan syukur, seringkali hati kita penuh dengan keinginan-keinginan yang bersumber dari manusia lama kita, atau dengan kata lain bersumber dari kedagingan. Sebab itu jagalah hati dengan bersyukur. Jagalah hati dengan bersyukur. Puji Tuhan. Mari kita baca satu kebenaran ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang pertama. Nanti saudara bisa membaca ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Mazmur 92 saya akan bacakan ayat pertama. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Dari ayat ini saya menangkap satu kebenaran yang ada di dalam hatinya Daud, yaitu bersyukur. Itulah hal yang membuat hubungan Daud dengan Tuhan selalu dalam keadaan dekat, akrab, karib. Sebab itu Tuhan sangat menyukai hati Daud karena hatinya limpah dengan syukur. Dan Daud merasakan dekat dengan Tuhan karena hatinya limpah dengan syukur. Dengan kata lain, syukur ini membuat hubungan Daud dengan Tuhan begitu intim dan akrab. Tanpa syukur, menurut Alkitab, keintiman dan keakraban hanya perasaan sepihak, perasaan yang subjektif, atau saya sebut semu. Kita mungkin merasa intim karena kita suka bernyanyi, tetapi kalau nyanyian bukan luapan pujian syukur dari hati, nyanyian itu tidak akan membuat spiritualitas saudara, kerohanian saudara akan menjadi lebih dewasa. Saudara lebih mengalami tentang kasih Tuhan dan memahami kasih Tuhan. Sebab itu Daud mengatakan, menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Bukan hanya bersyukur, tapi dinyanyikan, dinaikkan dalam pujian-pujian bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan. Bukan bagi kesenangan kita, bagi nama Tuhan. Dan dalam pujian itu, dia mensyukuri karena dia mengenal Allah yang maha tinggi. Kalau kita perhatikan beberapa poin di dalam Mazmur 92 ini, khususnya ayat pertama dan keempat, Daud bersyukur karena ada beberapa hal. Yang pertama, dia bersyukur karena kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan. Di Alkitab dikatakan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan selalu fresh setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Sehingga orang yang bersyukur, saya membayangkan saja, kalau orang itu penuh syukur, maka pada waktu
akhir dari sebuah hari, dia akan terus limpah dengan syukur. Dan saya membayangkan keindahan orang, keindahan hati orang yang limpah dengan syukur sepanjang hari, seperti keindahan waktu saya ada di tepi laut dan melihat matahari terbenam atau melihat sunset. Begitu indah bukan? Beberapa kali saya membuat foto siluet saya dengan istri saya dengan latar belakang sunset. Aduh, indah sekali. Seperti itulah orang yang limpah syukur. Waktu kita menyelesaikan hari itu, dia tetap melihat keindahan. Coba saudara bayangkan, pagi hari kita limpah dengan syukur. Kemudian menjelang malam hari kita tetap limpah dengan syukur. Betapa tiap hari kita penuh dengan keindahan-keindahan Tuhan. Dan keindahan-keindahan yang dialami, Daud mengatakan, karena dia melihat, mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dan dia merasakan hatinya penuh dengan sukacita yang dibuat oleh Tuhan. Jadi bukan sukacita yang dari luar. Bukan sukacita karena Daud melihat sesuatu yang menarik hawa nafsunya. Bukan sukacita karena Daud berdoa dan apa yang didoakan itu disetujui, dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga keinginannya dipuaskan. Menurut saya bukan. Sukacita ini adalah sukacita yang betul merupakan sukacita seperti apa yang Tuhan miliki dan Daud rasakan, Daud alami. Karena ini sukacita yang dibuat oleh Tuhan. Dengan kata lain sukacita ini sukacita surgawi. Daud mengalami seperti apa yang ada di surga, tapi dia mengalami di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, Daud mengalami dimensi sukacita seperti yang ada di surga, tetapi Daud mengalami di bumi ini. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, kalau Alkitab itu penuh dengan cerita, penuh dengan kisah tentang kasih setia Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan semuanya itu menunjukkan Tuhan itu begitu baik bagi kita. Terlebih Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dia yang datang ke dunia sebagai bayi. Dan dia yang rela menyerahkan nyawanya, hidupnya. Menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib ganti kita. Supaya dosa kita ditebus dan kita diampuni. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan Yesus yang bangkit di antara orang mati. Dan sekarang Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang memberi pengharapan yang kekal bagi kita. Dan kita mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita yang seharusnya binasa, karena upah dari maut adalah kebinasaan. Upah dari dosa adalah maut, dan maut itu membawa kita kepada kebinasaan, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu begitu baik bagi kita. Pertanyaannya, mengapa di dalam Alkitab kita diperintahkan untuk bersyukur? Mengapa di dalam Alkitab kita diingatkan, diberi warning, harus bersyukur, kita harus bersyukur. Padahal kita itu mengetahui, membaca Alkitab mengetahui Tuhan itu begitu baik buat kita. Ya saudara, saya mempunyai satu pengertian berdasarkan Alkitab. Berarti kalau Alkitab itu mengingatkan kita, memerintahkan kita, mengharuskan kita bersyukur, padahal Tuhan itu begitu baik bagi kita. Berarti Alkitab itu mengingatkan kita bahwa hidup kita itu memiliki kecenderungan yang kuat untuk memperhatikan apa yang ada dalam manusia lama kita. Sering disebut old self, diri kita yang lama, manusia lama, hidup yang lama. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh Tuhan ada di dalam hati kita yang baru. Hidup baru. Dan kita menghidupi hidup baru berdasarkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kita tidak lagi mengikuti dorongan-dorongan yang ada di dalam manusia lama. Tapi faktanya berdasarkan apa yang kita dapatkan dari Alkitab. Faktanya manusia alami kita tetap memiliki kecenderungan yang kuat. Memperhatikan apa yang ada dalam manusia yang lama kita. Seperti apa itu? Ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati,
kebencian, egosentris, sehingga hidup ini boleh dikatakan merasa tidak puas. Dan sebagian besar manusia mempunyai masalah berkisar didorong oleh situasi-situasi seperti ini. Bukankah demikian? Dengan kata lain, kita bisa memahami setiap manusia secara alami itu memang tidak mementingkan bersyukur. Secara alami, manusia tidak mementingkan bersyukur. Sebab itu Alkitab mengingatkan buat kita. Coba saudara renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Bersyukur oleh karena mengagumi Tuhan. Seringkali kita melakukan syukur seperti orang Amerika minggu yang lalu mengadakan suatu hari raya nasional yang disebut Thanksgiving Day. Bersyukur, hari mengucapkan terima kasih. Tapi seringkali manusia bersyukur karena kedagingannya yang dipuaskan. Manusia bersyukur karena keinginannya dipuaskan. Bukannya manusia bersyukur oleh karena seperti yang dialami oleh Daud. Nah, Alkitab menceritakan kepada kita, yang dimaksud bersyukur itu adalah bersyukur seperti yang Daud alami. Yang baru kita baca di dalam Mazmur pasal 92 tadi. Jadi seperti apa sebetulnya bersyukur yang seperti yang Daud katakan tadi? Bersyukur adalah sebuah kombinasi. Sebetulnya bersyukur itu adalah merupakan manifestasi dari hati seseorang yang sudah hidup baru dan kehidupannya menuruti kehendak Tuhan dan kehidupannya makin lama makin bertumbuh menjadi dewasa. Jadi bersyukur itu adalah kombinasi dari kerendahan hati dan sukacita. Jadi bersyukur itu sebetulnya adalah blend, mix dari kombinasi, dari sebuah kombinasi, dari kerendahan hati dan sukacita atau kegembiraan yang sejati. Sukacita. Jadi dengan kata lain, orang yang makin limpah dengan bersyukur, itu menunjukkan self-nya, old self-nya, keegoisannya akan makin berkurang. Makin limpah bersyukur, itu tanda keegoisan berkurang. Nah, tapi saudara jangan mengartikan begini, yuk kita bersyukur, setiap hari nyanyi. Terus kita merasa, oh egois kita otomatis berkurang. Nah itu keliru. Saya tidak mengatakan sesat, keliru. Keliru tetapi jalannya saudara tersesat. Artinya tersesat, saudara tidak mengikuti kebenaran. Saudara membuat kesimpulan sendiri. Oh dengan saya mengucap syukur, saya ngomong syukur, saya berritual berulang kali mengatakan syukur, syukur, syukur. Maka kita makin tidak egois. Menurut saya Alkitab tidak menjelaskan tentang itu. Kalau kita melakukan penggalian dari Alkitab, kemudian kita melakukan eksposisi dari perikop-perikop yang mengajarkan tentang bersyukur, pasti hasilnya tidak demikian. Jadi bersyukur itu sebetulnya menunjukkan buah dari kehidupan yang makin hari makin mengikuti kehendak Tuhan. Makin hari makin paham dengan kebaikan Tuhan. Karena dia paham dengan kebaikan Tuhan, maka dia bertumbuh dalam keinginan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, pemahaman akan kebaikan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan ini diikuti dengan relasi, hubungan dengan Tuhan yang dekat. Dan hasil daripada keseluruhan ini adalah melimpah syukur. Melimpah syukur. Jadi bukan tergantung dari apa yang terjadi. Bukan tergantung dari kita senang atau tidak senang. Tapi bersyukur itulah yang membuat kita senang. Membuat kita mempunyai kekuatan. Jadi bersyukur ini menggantikan keegoisan manusia. Jadi makin manusia itu tidak egois, makin kerohaniannya meningkat. Makin manusia itu dewasa, syukur itu makin melimpah. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang yang masih memiliki kesombongan, hidupnya penuh dengan kesombongan, atau hatinya penuh dengan kelicikan. Kondisi ini bersama-sama berada dengan bersyukur. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Pemahaman Alkitab secara kehidupan rohani yang memiliki spiritualitas yang sehat, kerohanian yang sehat adalah
faktanya seperti ini. Tidak mungkin orang sombong dan licik berada bersama-sama dengan bersyukur, dengan pengertian bersyukur yang seperti dikatakan oleh Alkitab. Kalau kita perhatikan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, tapi kita bisa memperhatikan mulai dari ayat yang ke-15. Dikatakan, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Saya terus berpikir, kita dipanggil dalam satu kesatuan. Berarti kita harus berusaha untuk, apa saudara? Menerima, memahami, menghargai. Betul kan saudara? Sehingga kita bisa menjadi satu. Bagaimana kita menjadi satu kalau kita tidak menerima yang lain? Bagaimana menjadi satu kalau kita tidak menghargai yang lain? Bagaimana menjadi satu kalau kita tidak mengasihi yang lain? Nah, untuk hal semuanya itu, pasti keegoisan kita dikikis. Pasti kita tambah dewasa kerohaniannya. Orang yang bisa unity berarti dia sudah menjadi lebih dewasa. Keegoisannya mulai pupus. Nah, dikatakan apa menurut Rasul Paulus? Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi sebetulnya seseorang yang menjadi pengajar, seseorang yang memuridkan, hatinya melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur oleh karena dia memahami apa yang Allah perbuat terhadap hidupnya. Apa yang Allah sedang kerjakan di dalam hidupnya. Jadi sebetulnya mengajar orang lain atau memuridkan orang lain itu bukan suatu hal yang sifatnya akademik semata. Tetapi suatu transfer. Bukan hanya transfer knowledge, tapi suatu transfer kehidupan. Jadi kita sering orang mengatakan pakai istilah yang biasa dipakai, yaitu mengimpartasikan sebuah kehidupan. Yang diimpartasikan itu kehidupan apa? Kehidupan mengikuti Yesus. Kehidupan menjadi murid Yesus. Kehidupan yang menunjukkan buah-buah karakter seperti Kristus. Nah rupanya ini dilakukan dengan hati yang bersyukur. Dan ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengertian ini sesungguhnya sangat dalam, tetapi saya akan ringkas saja summary-nya. Syukur itu adalah pelindung dari kondisi kejiwaan kita, kondisi mental kita. Kondisi mental kita itu apakah itu keinginan, apakah itu pikiran, apakah itu emosi, perbuatan, tindakan-tindakan, itu semua adalah kondisi mental. Nah rupanya keinginan, pikiran, emosi, semuanya itu terlindung kalau dari hati kita melimpah dengan syukur. Jadi saya katakan bersyukur itu adalah pelindung jiwa kita yang sangat penting. Dan oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita, menjaga diri kita dengan rasa syukur. Nah, berdasarkan kebenaran Alkitab ini, jelas kita belajar satu perkara yang penting. Tuhan telah menetapkan rasa syukur sebagai penjaga jiwa yang sangat penting dalam hidup kita. Dan rasa syukur ini yang mengobarkan di dalam diri kita suatu kasih yang lebih dalam lagi kepada Tuhan di dalam segala perkara. Sehingga Paulus seringkali selalu mengatakan bersyukurlah senantiasa dalam segala perkara. Artinya dalam segala perkara itu Paulus paham. Paham apa? Paham ada kasih setia Tuhan.
paham akan kehadiran Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya perlu memberikan uraian lebih dalam tentang hal ini. Jadi artinya, kalau Alkitab mengatakan syukur itu pelindung yang menjaga jiwa kita, maksudnya supaya jiwa kita tidak rusak. Kita tahu dosa terpisah dari Allah itu merusak jiwa. Kita sudah diperbaharui melalui iman kepada Tuhan Yesus. Maka tentunya jiwa kita harus kita jaga, jangan rusak. Dan rupanya menjaga jiwa jangan rusak itu harus dimulai dari hati. Dan hati ini harus penuh dengan rasa syukur. Sehingga Alkitab mengajarkan kita, syukur ini ditetapkan oleh Tuhan sebagai salah satu penjaga yang penting dari jiwa kita. Nah, saya mau jelaskan. Sebetulnya ada 3 hal atau tiga komponen dalam diri kita yang berinteraksi dengan kehidupan kita sehari-hari dan sangat mempengaruhi kita hidupnya makin dewasa secara rohani, kita hidupnya makin sehat secara rohani, atau sebaliknya kita terhambat. Yang pertama tentunya ucapan syukur yang sekarang sedang kita pelajari. Tuhan menyampaikan dan mengingatkan pentingnya syukur. Yang kedua adalah masalah setan. Yang ketiga adalah old self, hidup kita yang lama. Artinya apa? Seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, setan itu bapak segala dusta. Artinya memang kita itu dikelilingi dan dunia ini memang dikuasai oleh setan, dikuasai oleh penghulu pemerintah di udara. Dan penguasa yang mengelilingi, yang menguasai dunia dan seisinya ini penuh dengan tipuan, penuh dengan khayalan, penuh dengan delusi. Tujuannya apa? Tujuannya melemahkan iman saudara. Tujuannya melemahkan kasih cinta saudara kepada Tuhan. Saudara ditipu seolah-olah Tuhan mencintaimu. Tapi rupanya saudara tidak mengalami cintanya Tuhan. Saudara ditipu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jiwa kita seperti itu. Nah, rupanya di dalam diri kita, setan itu bisa saya gambarkan dengan sosok yang menipu kita. Selain sosok yang menipu kita, setan itu juga mendapat dukungan. Dukungannya adalah dari keinginan-keinginan kita yang lama. Jadi saya membayangkan ada sebuah kota itu dikepung musuh, tapi di dalam kota itu ada pendukung musuh. Nah, saudara bisa membayangkan seperti situasi-situasi yang sering kita alami di negara kita. Ada orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, misalnya begitu, tetapi di dalam negeri sendiri ada kelompok-kelompok yang mendukung orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Kan seperti itu. Jadinya negara ini menjadi kacau. Mirip seperti itu. Demikian juga dalam hidup kita. Ada setan, tetapi juga ada pendukung-pendukung setan. Tapi kalau ada sesuatu yang namanya lagu atau nyanyian atau pujian, dengan menyanyikan itu dan membuat semuanya sirna, setannya jadi lari, setannya jadi berantakan. Saya mau tanya kepada saudara, saudara kepingin gak belajar menyanyikan lagu itu? Pasti saudara bilang pengen. Nah, saya mau katakan saudara, lagu nyanyian itu namanya bersyukur. Makanya tadi saya bilang, kalau kita bersyukur seperti kita di pagi hari, menikmati kasih setia rahmat Tuhan yang selalu baru. Sepanjang hari bersyukur, seperti kita meninggalkan sepanjang hari itu, melihat keindahan matahari yang terbenam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga tadi, tentunya di dalam seluruh tulisan Rasul Paulus di kitab Kolose, kita bisa membaca di pasal sebelumnya, di pasal yang kedua, ayat 1 sampai ke 8. Nah, rupanya di situ saya menyimpulkan, saudara nanti bisa baca di rumah, bahwa wawasan yang terdalam dan paling pasti tentang karakter Tuhan, jadi pemahaman kita tentang Tuhan Yesus, pengenalan kita tentang Tuhan Yesus,
dan pemahaman kita tentang hikmat yang datangnya dari Tuhan, semuanya itu dapat mengisi hati dan kepala kita kalau kita itu penuh dengan limpah syukur. Makanya saya baru tahu banyak orang ke gereja, rajin, bahkan jadi hamba Tuhan. Tapi kenapa karakternya tidak menunjukkan seperti apa yang seharusnya? Mungkin salah satu penyebabnya hatinya tidak limpah dengan syukur. Nah, di dalam Kolose pasal 2 yang saya maksudkan sebagai pendahulu Kolose pasal 3 tadi, kalau saya membaca ayat yang ke-6 dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi rupanya iman ini mendapat penguat dengan syukur. Dengan syukur maka iman kita lebih kuat. Dengan syukur maka kita bisa melakukan iman dengan lebih berani. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dengan kata lain, dengan bersyukur maka kita dihindarkan dari kesesatan, dihindarkan dari penemuan dari penyesatan iblis. Dihindarkan kita. Kita akan mengerti ajaran-ajaran yang benar. Jadi orang Kristen kalau asal saja tidak memperhatikan spiritualitasnya, tidak memperhatikan kerohaniannya, asal saja maju, mengutamakan apa yang dia sendiri mau, apa yang dia sendiri cita-citakan, hampir pasti dia pasti akan jalannya makin lama makin menyimpang. Sampai pada bagian akhir. Dengan demikian, apa itu manfaat syukur? Nah, manfaat syukur paling tidak ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan berdasarkan uraian terdahulu. Yang pertama, meningkatkan pengalaman kebahagiaan karena dicintai Tuhan. Yang kedua, mendorong kita untuk taat melakukan yang benar. Tadi kan saya katakan, bersyukur membuat kita makin berani untuk bertindak dengan iman. Yang ketiga, menyadari rahmat dan Tuhan yang selalu baru. Yang keempat, mengangkat kuk kita yang terasa begitu berat. Sehingga kita dapat menerima istirahat yang menyenangkan bagi jiwa kita. Dengan bersyukur, kita taat kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang kita rasakan terlalu berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Mendorong kita selanjutnya untuk berani berpengharapan dalam Tuhan. Artinya membuat kita makin tekun. Dengan bersyukur kita makin tekun. Dan memberi kepada Allah kemuliaan. Jadi suatu persembahan yang layak diterima hanya oleh Allah. Jadi memberi kepada Allah kemuliaan yang layak diterimanya. Nah, mengutip apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, sebetulnya kalimat yang yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah kalimat yang menggambarkan begitu hati Rasul Paulus itu limpah dengan syukur. Sehingga dia, walaupun dia ada di penjara, dia bisa menulis kalimat ini. Ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan hatinya limpah dengan syukur. Jadi bersyukur itu saya menyimpulkan mengalahkan musuh. Hidup kita selalu dikelilingi oleh musuh karena setan mengaum-aum di sekitar kita. Penguasa dunia itu adalah prinsipalitis, penghulu pemerintah di udara. Tapi bagaimana kita bisa mengusir, bisa membuat iblis lari pada waktu kita menaikkan syukur. Puji Tuhan, seperti saya katakan tadi. Jadi ada pengacau, di dalam kota itu ada pendukung pengacau yang mau menyerbu. Nah, ada suatu cara atau ada lagu
yang bisa mengusir pengacau. Nah, lagu itu namanya adalah bersyukur. Saya akan mengakhiri apa yang ada di dalam Kejadian 39. Pengalaman tentang Yusuf yang ada di rumah Potifar karena dia dijual oleh kakak-kakaknya. Pertanyaannya di dalam Kejadian tentang Yusuf, mengapa Yusuf tidak menyerah pada rayuan istri Potifar? Yusuf muda belia. Istri Potifar sangat menarik secara fisikal, secara seksual. Yusuf mempunyai kuasa atas seluruh rumah dan isinya di rumah Potifar. Potifar mempercayai Yusuf. Tapi mengapa Yusuf tidak sampai jatuh di dalam dosa? Karena di dalam hati Yusuf ada rasa syukur. Seluruh ruangan hati Yusuf penuh dengan rasa syukur. Di hati Yusuf tidak ada ruang kosong yang dihuni oleh keinginan untuk tidak bersyukur dan mengikuti hawa nafsu untuk melakukan dosa seksual. Nah, saudara bisa perhatikan di Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 7. Kejadian 39 ayat 1 sampai 7. Saudara, di dalam Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai 4, saya mengutip begini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dan aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Perhatikan pemazmur. Pemazmur perhatikan, dengan bersyukur musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Ini bukan berarti lawan terus kita pasang tape, kita panggil pemusik, kita naikkan syukur di depan lawan, kita tidak bawa senjata, bukan. Mungkin ya dia bawa senjata Daud. Daud pasti memikirkan bagaimana mengalahkan musuh. Tapi semua itu dikerjakan dengan hati limpah syukur kepada Allah. Sehingga dia tidak gentar menghadapi lawan. Bahkan lawannya lari, terbirit-birit dan dikalahkan. Sebab itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20 dan 21, prinsipnya Paulus mengatakan, menggambarkan orang yang limpah syukur itu sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang limpah syukur, hatinya akan penuh dengan Roh Kudus. Ditempati oleh Roh Kudus. Menunjukkan hatinya penuh Roh Kudus. Hati yang baru, hati yang diberikan oleh Allah. Hati yang lembut. Hati di mana kehendak Allah itu ditaruh. Roh Kudus itu tinggal di situ. Biarlah kita hidup dengan hati yang baru. Hati yang murni harus kita jaga. Hati yang baru itu harus kita jaga tetap baru, murni. Supaya Roh Kudus tetap menjadi pimpinan hidup kita, memimpin hidup kita, melalui keinginan-keinginan yang ditaruh di dalam hati kita. Bagaimana caranya kita supaya tidak mengabaikan apa yang Roh Kudus katakan? Bersyukur, bersyukur. Ingat, ada komponen old self, manusia lama. Pada waktu orang tidak bersyukur, manusia lama ini bekerja. Seperti musuh-musuh itu bekerja. Ingat ada penggembira-penggembira yang mendukung. Itu apa? Hawa nafsu. Dan semua yang menginginkan supaya kita jatuh dan kita tidak bertumbuh secara rohani, kita tidak makin dewasa, kita tidak memiliki kerohanian yang sehat, itu adalah setan. Tetapi setan akan lari waktu hati kita penuh limpah dengan syukur. Sebab itu ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bersyukur adalah suatu ungkapan tentang karakter yang rendah hati. Dan hati yang penuh dengan sukacita, kegembiraan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih. Tuhan sekali lagi menjelaskan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan Tuhan terus menginginkan hidup kami untuk terus bertumbuh, berkembang makin hari
makin menjadi dewasa, makin serupa dengan Engkau. Serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengungkapkan satu rahasia yang selama ini kami abaikan karena kami anggap ungkapan syukur adalah ungkapan seperti kita senang kalau kita menerima sebuah hadiah, seperti anak kecil menerima apa yang dia inginkan. Tapi ternyata ungkapan syukur lebih daripada sekedar karena kepuasan kita diikuti, karena kita dibuat puas dan bersyukur. Ternyata bersyukur adalah menunjukkan hubungan kami dengan Tuhan yang sesungguhnya. Bersyukur adalah mencerminkan tentang siapakah diri kami. Apakah kami memiliki kerohanian yang sehat, yang dewasa, atau tidak, atau belum. Karena ungkapan syukur tidak mungkin bersama-sama dengan keadaan di mana seseorang itu tetap memiliki hati yang licik, tidak tulus, ada kesombongan. Terima kasih Tuhan buat perenungan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, supaya setiap kami boleh terus memberikan hati kepada kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memenuhi hati kami dengan kegembiraan yang sejati yang datangnya dari Tuhan, dengan sukacita. Sehingga kami boleh terus limpah dengan syukur. Terima kasih, Tuhan berkati setiap orang yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara yang kekasih, yang engkau ada di rumah atau engkau ada di mana saja. Kalau hari ini hatimu berat, engkau penuh dengan beban, hidupmu penuh dengan beban, terasa berat, hampir dipastikan karena di dalam ruang hatimu tidak ada tempat untuk rasa syukur. Kalau engkau ingin hari ini dilepaskan, dibebaskan dari beban beratmu, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu, sebut nama Yesus. Sekarang sebut nama Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima. Dan biarlah hatimu terus mengalir, dilimpahi, dipenuhi dengan syukur oleh karena engkau mengalami kebaikan Tuhan. Di mana Yesus yang telah mati di kayu salib menebus dosa-dosa. Engkau telah dijadikan miliknya, engkau dijadikan baru. Hatimu telah diubahkan menjadi hati yang baru. Dan di dalam hati yang baru itu Roh Kudus tinggal di dalam hati. Terima kasih, katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati banyak orang yang mendengar kebenaran firman-Mu ini. Dan Engkau telah memberikan kelepasan dan kelegaan bagi banyak orang yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus, kami alaskan segala doa kami dan syukur kami. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Baik saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Semua yang ada di rumah, jemaat juga menyiapkan hati. Bersama-sama keluarga, kita akan menyambut perjamuan kudus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Di awal bulan ini kembali kita akan menyambut perjamuan kudus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi, mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami mendapatkan kesempatan kembali untuk menerima perjamuan kudus dan mengalami pembaharuan melalui persekutuan dengan Engkau, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, buat apa yang telah Engkau perbuat untuk kami, di mana Yesus telah datang ke dunia ini. Dan dia telah rela menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk menjadi penebus atas segala dosa kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kami mempercayai oleh kuasa pilurnya di kayu salib, ada pemulihan, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Sebab itu pada waktu engkau menyambut perjamuan kudus, menerima roti dan anggur, percayalah dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bahwa di dalam perjamuan kudus ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, dan dosa-dosamu diampuni. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita ambil roti, kita angkat roti. Kita mari bangkit berdiri, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan demikianlah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apa jawabmu? Amin. Amin. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat cawan, kita angkat tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur. Terima kasih, oralabasik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur, kami melimpah dengan syukur dalam hati kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami kasih Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu, kami terus mengalami kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Janjimu tetap adanya. Sehingga kami memiliki sebuah pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menebus dosa kami, bangkit di antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan bersyafaat untuk kami, dan akan kembali datang ke dunia. Untuk membangkitkan kami orang-orang yang percaya. Sehingga kami boleh hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Tinggal di rumah Bapa di surga untuk selama-lamanya. Terima kasih. Terima horalapas, kiaralabalabalas, kiaralabalas. Kiaralabalabalabalabalabalas, kiaralabalabalas, kiaralabalabalabalas. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai.
Baik saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu kepada kami. Tuhan sudah menjamah setiap kami. Tuhan sudah memulihkan hati yang memiliki beban yang berat. Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan sebuah pengharapan dalam hidup dan hati yang melimpah dengan syukur. Yang sakit Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami dan seisi rumah tangga kami. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Mari saya undang bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu penuhlah seisi rumahmu dengan damai sejahtera Allah. Penuhlah sepenuh hatimu dengan damai sejahtera Allah. Dan sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sambil kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jagalah hatimu dengan bersyukur. Haleluya. Dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan Yesus sama-sama katakan amin.